Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan salah satu tugas saya untuk mata kuliah studi ekonomi interdisipliner yang diampu oleh Dr. Haji Ali Arifin MM. Adapun temanya adalah pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap sektor bisnis KBIH Umroh Haji dan upaya meminimalisir dampaknya. Pertama, kita akan bahas dulu asal muasal COVID-19. Terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan masyarakat. Ada yang memahami bahwa virus ini adalah rekayasa. Ada juga yang memahami memang terjadi secara ilmiah ya. Ada yang mengatakan bahwa asal virus ini adalah ulah para ilmuwan ya, yang terlibat dalam percobaan virus corona kelelawar ya. Kemudian virus itu lepas dan menginfeksi manusia. Ada yang mengatakan juga terjadinya pandemi COVID ini adalah kecerobohan ya, staf laboratorium ya, sehingga keluarlah virus itu ya, dan menyebar di kalangan masyarakat. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan direkayasa, tapi memang kejadian yang muncul secara alami ya. Ini diperkuat oleh konsensus ilmiah di California yang dipimpin oleh Profesor Mikrobiologi Christian Andersen, kemudian Kepala Laboratorium Nasional Galveston di James Leduc, mengatakan bahwa ya, virus tersebut muncul secara alami dan menjadi lebih kuat melalui seleksi alam. Di Indonesia ya, ada pandangan dari Bapak Mardigu, Ibu Siti Fadilah, dan musisi Jering yang mengatakan virus SARS-CoV-2 itu adalah hasil konspirasi. Bahwa tahun 2015 ya, Bill Gates memproyeksikan akan terjadi sebuah pandemi dahsyat. Namun Bill Gates bukanlah yang pertama. 8 tahun sebelumnya, tahun 2007, ada paper ilmiah yang memproyeksikan adanya pandemi akibat SARS-CoV ya. Kenapa para ilmuwan bisa memproyeksikan akan terjadi epidemi SARS-CoV itu ya, setelah wabah tahun 2003? Ada 3 alasan. Pertama, virus corona mudah mengalami rekombinasi genetik. Kedua, adanya hewan reservoir atau hewan penampung virus seperti kelelawar. Ketiga, budaya memakan hewan mamalia eksotis masyarakat Cina. Jadi ilmuwan ya telah memperingatkan dunia di tahun 2007 ya, dengan 3 alasan tadi akan terjadi kembali epidemi akibat virus SARS-CoV ya, baik disebabkan oleh hewan atau rekayasa laboratorium ya. Nah, kenapa ya, ilmuwan menyimpulkan bahwa SARS-CoV-2 itu bukan hasil rekayasa laboratorium, melainkan proses alamiah? Pertama, reseptor pengikat dari virus SARS-CoV-2 telah berevolusi untuk berikatan dengan AC2.
Kedua, struktur molekular dari backbone virus SARS-CoV-2 sangat berbeda dari anggota keluarga virus corona lainnya. Terlepas dari pro dan kontra ini, ya, virus corona telah menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat, ekonomi dunia, dan mengguncang dunia dan mengakibatkan berkrisis lagi. Terlepas juga dari pro dan kontra, asal muasalnya, apakah rekayasa atau kejadian ilmiah, ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Bahwa kenapa terjadinya di Wuhan, yaitu masyarakat yang makannya itu sangat di luar kebiasaan, tidak lazim. Jadi maha benar Allah yang mengingatkan kepada kita untuk memakan makanan yang at-thayyibat. Kenapa harus yang at-thayyibat? Karena bisa menyembuhkan penyakit. Jadi inilah yang harus kita pahami. Bahwa mengapa Allah mensarankan kepada kita makanan yang halal, ya supaya tidak menyembuhkan penyakit dan penyakit yang menular. Kedua, ini juga mengajak kepada kita untuk terbiasa dengan gaya hidup bersih, hidup yang islami, makan makanan yang halal. Kita harus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan juga makanan yang kita makan. Nah, bagaimana dampak COVID di Indonesia dan Arab Saudi? Ini penting dibahas karena nanti akan menjadi kebijakan dan mengapa pemerintah kedua negara tersebut mengambil kebijakan tersebut. Data diambil dari Worldometer hari Sabtu 6 Juni 2020. Kasusnya di Indonesia, corona itu ada 29.521. Kematiannya ada 1.770. Kemudian yang sehat kembali pulih ya akibat corona itu ada 9.443. Di Indonesia masih terdapat sekarang 18.308 kasus yang aktif ya. Dan itu dari 380.973 orang yang dites ya. Indonesia itu peringkatnya ke 34 ya, dari jumlah kasusnya. Nah, lalu bagaimana Arab Saudi? Total kasus corona di Arab Saudi itu 3 kali lipat ya dibandingkan Indonesia, yaitu 95.748. Namun total orang yang meninggal lebih ringan dibandingkan Indonesia. Jadi dari banyaknya kasus itu ya, kematiannya hanya 40% dari Indonesia ya, yaitu 642. Kemudian kalau kita lihat jumlah orang yang pulih sembuh dari corona ini dibandingkan Indonesia, Arab Saudi sangat tinggi ya, mencapai 8 kali lipat ya, yaitu 70.616 orang sembuh dari corona di Arab Saudi. Ya. Kemudian di Arab Saudi sekarang terdapat 24.990 kasus ya, dari 908.972 ya. Dan Arab Saudi kalau melihat jumlahnya ya, itu mencapai 90 ada pada peringkat ke-15 ya. Tapi memang wajar menjadi besar karena memang ternyata pemerintahnya sangat rajin ya, memperhatikan masyarakatnya dengan banyak sekali melakukan tes sampai 98.172 tes. Oke. Nah, kita bahas tentang masalah haji dan umroh. Kenapa ini penting? Supaya juga kita mengetahui ya, bagaimana kebijakan itu harus diambil ya, yang berkaitan dengan haji dan umroh di masa pandemi ini. Haji itu menurut bahasa artinya datang kepada kita ya, bermaksud tujuannya. Hajja ilana pulan, Tuhan datang kepada kita. Adapun secara istilah,
menuju tempat yang ditentukan, ya, yaitu Baitul Haram, Arafah, ya, di Mekah, pada waktu yang ditentukan, yaitu hanya pada bulan haji, ya, untuk melaksanakan perbuatan tertentu, ya, seperti wukuf, tawaf, dan sa'i. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian haji itu disyariatkan, ya, bahkan hukumnya ada fardu ain atas semua mukallaf yang mampu sekali seumur hidup. Ini berdasarkan Quran surat Al-Imran 97 dan hadisnya. Kemudian juga ijma, ya. Para fuqaha semua sepakat wajibnya haji sekali seumur hidup. Lalu apa itu umroh? Ya. Umroh secara bahasa artinya ziarah, berkunjung juga. Secara istilah adalah tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah dengan berihram. Bagaimana hukumnya? Mazhab Maliki, mayoritas mazhab Hanafi mengatakan bahwa umrah itu sunnah muakkadah, sekali seumur hidup. Namun pendapat yang zahir, ya, dalam mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hambali dalam hal ini, bahwa mereka memandang umrah itu bukan sunnah muakkadah, melainkan kewajiban sekali dalam seumur hidup. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana kebijakan umrah dan haji di Arab Saudi, ya, oleh pemerintah Arab Saudi. Sejak tanggal 27 Februari 2020, Arab Saudi telah memberlakukan pemberhentian sementara ibadah umrah bagi pemegang visa, ya. Ini berdasarkan siaran pers KJRI Jeddah 5 Maret 2020. Jadi sejak 27 Februari, sudah 3 bulan, ya, sekarang Arab Saudi telah memberhentikan, ya, tidak ada orang di dunia ini, masyarakat di dunia ini yang bisa melaksanakan ibadah umroh, ya. Kemudian pada 4 Maret 2020 pukul 17.43 waktu Arab Saudi, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menerbitkan edaran tentang penangguhan sementara perjalanan umroh dan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah bagi seluruh warga Arab Saudi dan yang tinggal di Arab Saudi, seperti para pekerja Indonesia atau orang-orang yang kerja di di embasi, ya, itu. Dan kebijakan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diumumkan. Ini berdasarkan info dari KBRI Riyadh. Jadi pada 4 Maret itu Arab Saudi melakukan lockdown, bahwa masyarakat yang tinggal di Arab Saudi itu tidak bisa melaksanakan umroh, ya. Lalu bagaimana kebijakan haji? Jadi sampai saat ini Arab Saudi belum menetapkan apakah ada haji atau tidak. Apakah akan membuka haji umum ataukah haji lokal. Kalau misalnya Arab Saudi tidak mengambil kebijakan untuk melakukan haji umum, maka Arab Saudi harus melakukan haji lokal, ya, membolehkan haji lokal. Kenapa? Karena ini terkait, ya, dengan syiar Islam, bahwa haji merupakan syariat Islam dan merupakan syiar Islam dan merupakan kewajiban. Jadi Arab Saudi kalau dia, ya, kasusnya masih melonjak, maka kalau tidak membuka haji umum, ya dia harus membuka haji lokal. Adanya kebijakan penutupan umroh atau, ya, tadi itu haji lokal, ini sesuai dengan maqasid syariah, ya. Hifdun nafs, menjaga jiwa. Bagaimana kebijakan haji dan umroh di Indonesia, ya? Terkait umroh, ya, mau tidak mau, ya, Indonesia harus mengikuti kebijakan Arab Saudi, yaitu, ya, tidak bisa melaksanakan aktivitas umroh. Dan itu tidak diketahui sampai kapan, ya. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Karena terkait belum adanya vaksin, ya. Gitu.
Jadi sekarang sudah 3 bulan ya, tidak ada yang umroh. Haji, ya. Bagaimana haji? Pada 2 Juni 2020 ya, Menteri Agama Fahru Raji membatalkan haji. Meskipun belum ada info resmi pembatalan haji dari Arab Saudi. Ya. Kemenag menerbitkan KMA 494 tahun 2020. Kebijakan ini menuai kontroversi ya, di kalangan masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Salah satu di antara kritiknya adalah ya tidak berdialog dulu dengan DPR ya. Karena etikanya adalah seperti itu. Aturan kenegaraannya seperti itu. Kedua, Arab Saudi belum membatalkan adanya haji atau tidak, tapi Indonesia sudah membatalkan, padahal belum. Ya. Sebagian lagi mendukung ya pandangan ini, berkaitan juga nanti dengan maqasid syariah, menjaga jiwa, kemudian juga kesanggupan Indonesia untuk melaksanakan haji demi menjaga masyarakat ya, orang Indonesia dari wabah dan menjaga negara Indonesia juga dari wabah yang lebih berat ya. Di sini saya hanya ingin bahwa untuk kepada pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang kontroversial, artinya yang tidak populer ya. Artinya ya tolonglah aturan-aturan itu pun harus diperhatikan gitu ya. Aturan-aturan yang terkait dengan hal protokol-protokol, penetapan undang-undang dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dampak COVID itu ya? Orang yang terkena COVID itu ada 3 kemungkinan. Carrier, ya. Dia menjadi carrier, ya. Dia tidak sakit, ya. Tapi dalam dirinya ada virus yang bisa dia tularkan pada orang lain. Nah, inilah yang paling berbahaya. Kedua, dia sakit ya, kemudian sembuh. Ketiga, meninggal, dan banyak sekali yang meninggal itu. Lalu bagaimana dampak COVID terhadap KBIH ya? Pertama, loss profit ya. Ya, karena ya sudah 3 bulan ya, tidak bisa melaksanakan umroh ya, tidak bisa memberangkatkan jamaah ya, dan kita tidak tahu sampai kapan KBIH bisa memberangkatkan umroh. Karena ya ini tergantung memang kebijakan di Arab Saudi juga. Ya. Bagaimana kondisi Arab Saudi? Ya. Terlebih sekarang kan pemerintah sudah membatalkan haji. Ya, ya palit dan bangkrut bisa seperti itu. Kemudian juga PHK karyawan ya, atau karyawan dirumahkan. Terkait dengan ini saya sangat mengacungkan jempol ya ketika membaca berita adanya salah satu perusahaan bus ya yang terkenal di Bandung yaitu Prima Jasa ya. Prima Jasa yang pengusahanya orang Tasikmalaya ya di Jawa Barat itu PO Bus Prima Jasa yang mereka tidak mem-PHK karyawan ya, tetapi merumahkan karyawan, tapi juga walaupun mereka dirumahkan katanya, mereka tetap memberikan gaji dan bahkan kemarin juga mereka memberikan THR. Ini saya pikir juga patut untuk diterapkan oleh KBH yang kaya raya, yang kuat ya, untuk tetap memperhatikan karyawannya, kemudian juga memberikan tunjangan pada karyawannya. Karena ini kan berkaitan dengan menjaga sumber daya manusia. Ya. Oke. Bagaimana upaya kita untuk meminimalisir COVID-19? Protokol ini perlu kita jalankan. Jadi jangan sampai nanti Indonesia termasuk negara yang di blacklist ya. Ketika Arab Saudi sudah membuka umroh, membuka haji, tapi Indonesia tidak diizinkan karena tingkat corona masih tinggi, coronanya tidak terkendali. Ya. Jadi masyarakat harus memakai masker ya kalau keluar rumah gitu ya, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan sabun ya, atau hand sanitizer ya, jaga jarak, hindari kerumunan ya, nongkrong, aktivitas yang tidak penting ya. Makan makanan yang bergizi, buah-buahan dan sayuran,
minum jamu, herbal, vitamin C, berolahraga yang aman ya, berdoa, bertawakal dan sabar atas ujian yang menimpa kita semua. Yang terakhir juga online system ya. Untuk meminimalisir konflik ini, KBIH harus menerapkan sistem online system ya, sehingga bisa meminimalisir COVID-19. Bagaimana upaya menyelamatkan KBIH dan para pekerja? Karena ya KBIH ini ya tadi tuh ya terdampaknya sangat luar biasa. Ya pertama, haji Indonesia dibatalkan. Kedua, ya kebijakannya kan mengikuti Arab Saudi ya. Ya, umrah itu ya bisa jadi sampai akhir tahun ini tidak terjadi ya, tidak ada umrah ya. Kita tidak tahu memang. Karena ya COVID pandeminya masih terus berlanjut ya sampai sekarang gitu. Dan belum ada vaksin ya. Jadi KBIH ini sangat terkena sekali dampaknya oleh COVID ini. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan ya, untuk menguatkan, membantu sektor industri ekonomi di Indonesia yang terkena oleh COVID-19. Di antaranya pertama insentif pajak, dua restrukturisasi kredit, tiga penjaminan dan pembiayaan dunia usaha. Ini bisa dimanfaatkan oleh KBIH ya, dan pemerintah harus mempermudah ya, jangan mempersulit ya, dan harus komitmen dan mendukung, membantu KBIH ini supaya mereka tetap eksis ya. Kemudian bagaimana untuk para pekerja? Ya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial tunai ya, gratis listrik atau diskon ya, kartu prakerja, kemudian juga ada bantuan dari BAS dan LAS dan ormas Islam terhadap mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19. Jadi kita bersyukur ya, pemerintah juga telah berupaya untuk menyelamatkan KBIH dan para pekerja ya. Nah, tinggal kita sekarang komitmen untuk menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan kepada pemerintah untuk memperhatikan KBIH itu, memberikan kemudahan kepada KBIH dalam mendapatkan insentif pajak, restrukturisasi kredit, dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, kita harus bertawakal, bersabar atas ujian ya, pandemi ini, COVID-19 ini, yang melanda segala sektor ya, ekonomi maupun kesehatan. Kedua, pemerintah harus konsekuen memberikan kemudahan ya, untuk membantu ya, KBIH bangkit ya, dan mereka bisa beroperasional. Ketiga juga pemerintah juga untuk memperhatikan kembali kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 ini ya, dengan tetap memberikan BST ya, kemudian juga listrik ya, diskon listrik atau juga nanti bantuan-bantuan lain ya, ormas-ormas Islam dan BAS dan LAS juga untuk tetap memperhatikan juga mereka yang terkena COVID-19. Dan terakhir kepada pemerintah ya, untuk memberi kebijakan, membuat kebijakan yang tidak kontroversial, etika dan aturan serta dampak jangka panjang dan jangka pendeknya harus kita jaga ya, harus kita perhatikan ya. Dan kepada masyarakat ya, bahwa kita harus pahami penutupan umroh ya, ataupun haji ini, tidak adanya haji ini sesuai dengan syariat Islam, termasuk pada maqasid syariah menjaga jiwa manusia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.